Kita flashback dulu nih, pas Mas Pram dan Bang Dul ini udah dipastikan menang nih Pilkada Jakarta gitu ya. Waktu itu Ibu Mega pesan apa nih sama Mas Pram? Ya saya karena maju terus terang yang meminta saya paling utamakan Bu Mega. Dan Bu Mega betul-betul kalau teman-teman perhatikan nggak ikut campur di dalam Pilgub Jakarta operasional di lapangan. Bahkan beliau selama saya kampanye, setiap seminggu sekali saya pasti ke Bu Mega. Diskusi sama beliau, Mbak ini begini, Mbak ini begini. Termasuk saya dipanggil berkali-kali. Termasuk satu hari sebelum berangkat ke Vatikan pun saya diskusi sama beliau. Jadi saya sekarang adalah orang yang dengan Bu Mega paling lama di PDI sebagai senior. 27 tahun. Terus menerus saya mendampingi beliau. Bagi saya loyalitas itu number one. Dan bagi saya juga sebenarnya pengen pensiun dikenal sebagai loyalitas number one. Dan inilah yang akan saya pegang. Bu Mega janjinya hanya satu, Pram, kowe wis cukup ojo korupsi. Pram, apa yang kamu bisa berbuat buat Jakarta, kamu lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena saya tahu pengalaman panjangmu sebagai teknokrasi bersama saya, waktu beliau sebagai presiden, saya kan sekretaris Presiden Megawati. Jadi beliau melihat saya lah, termasuk saya 2 periode dengan Pak Jokowi, teman-teman di istana pasti tahu bagaimana saya bekerja. Dan mudah-mudahan ini menjadi modal dasar saya bekerja di Jakarta. Bahkan secara terbuka saya sudah sampaikan ke semuanya. Saya tidak bawa SN, saya bekerja dengan kalian semua. Sebagai gubernur tentunya harus ada tim ahli. Karena undang-undang mengatur undang-undang nomor 2. Saya ini karena sudah lama jadi penjaga dapur, jadi pasalnya pun saya hafal. Kamu tanya aja apa, pasal apa pasti saya relatif tahu. Jadi untuk ini sudah diatur di dalam undang-undang nomor 2 tahun 2024, pasal 38, ayat 1, ayat 2. Saya hanya mempunyai tim khusus, tim ahli aja. Enggak pakai TGUPP yang terlalu besar gitu. Masih buka nggak kalau boleh tahu nih tim khususnya? Yang jelas tim khususnya sebagian besar yang saya pakai adalah profesional. Oke. Siap. Nah tadi sempat di-mention ya, bukan jadi legacy saya gitu kata Mas Pram. Ya meneruskan yang sudah ada dari Pak Ahok, Pak Anies begitu ya. Nah ini ada kira-kira rencana menggandeng keduanya kah ya untuk bekerja sama nih, bekerja apapun kan saya di dalam Pilgub ini secara terbuka dibantu oleh Bang Fok ke Pak Ahok, Mas Anies. Saya adalah orang yang tahu diri dan mereka tetapi bukan kemudian saya beri ruang untuk mencampuri urusan lapangan dan teknis. Itu kewenangan gubernur sepenuhnya. Nggak ada ruang untuk itu. Tetapi pemikiran-pemikiran, pengalaman-pengalaman mereka, saya membutuhkan itu. Sehingga dengan demikian hal yang baik dari gubernur sebelumnya, misalnya lah, apa sih hal yang baik dari Pak Ahok maupun Mas Anies tentang penanganan masalah banjir gitu ya. Kan pada prinsipnya banjir itu ada 3. 1, banjir kiriman. Karena curah hujan di atas tinggi. Walaupun sudah ada bendungan Sukamahi sama Ciawi nggak cukup. Seperti contohnya pada waktu malam Imlek kemarin. Karena curah hujannya di atas tinggi, di bawah tinggi. Yang kedua adalah banjir lokal di Jakarta sendiri. Yang ketiga adalah banjir rob karena permukaan air laut naik. Jadi 3 banjir inilah yang sekarang menjadi problem utama di Jakarta. Pak Ahok pada waktu itu dengan program normalisasi. Kali-kali dikeruk dan sebagainya, saluran yang mampet di ini. Mas Anies punya program sumur resapan. Menurut saya dua-duanya bisa diterapkan. Cuma sumur resapan kalau saya ya, saya nggak akan bangun sumur resapan di tengah jalan, enggak. Pasti sumur resapannya kebanyakan malah di gorong-gorong yang ada. Sehingga dengan demikian memang ada aliran air yang lewat di situ yang dalam beberapa hal untuk kita resapkan. Karena memang Jakarta ini 30% di bawah permukaan air laut ketika dia rob. Sehingga itulah yang secara real yang harus diselesaikan oleh gubernur. Maka kemarin ketika malam Imlek belum dilantik pun wah udahlah telepon berdering-dering banjir sampai Menteng yang selama ini Mbak Puan tinggal di Menteng nggak pernah banjir, tiba-tiba banjir. Telepon saya,
walaupun belum dilantik, ya nggak apa-apa ya harus kita selesaikan kan gitu. Jadi PR gitu kan berarti ya, jadi catatan. Ya untungnya saya ini dari dulu kan sebenarnya orang lapangan. Maka orang pasti nggak menduga ketika saya diminta maju di Jakarta, pasti mikirnya, Mas Pram ini udah terlalu lama menjadi pejabat di nasional. Apakah dia mau sih turun ke lapangan, ke bawah-bawah. Begitu lihat saya tiap hari 11-12 titik turun, kaget semua. Oh, gitu. Dari 0%.